Gedung Museum Tekstil itu sudah dibangun pada abad ke-19. Awal mulanya itu yang membangun adalah seorang warga berkebangsaan Perancis. Mereka membangun gedung ini dijadikan sebagai villa atau tempat tinggal mereka. Lalu setelah dipakai oleh seorang berkebangsaan Prancis tersebut, setelah berpuluh-puluh tahun gedung ini dijual kepada seorang konsul Turki yang sedang bertugas di Indonesia. Lalu pada tahun 1945 gedung ini juga pernah dipakai sebagai markas BKR ya, karena pada masa itu Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu pada tahun 1952 gedung ini dibeli oleh Departemen Sosial dan dipergunakan sebagai eh, tempat tinggal untuk pegawai. Nah, pada tahun 1975 Departemen Sosial mengembalikan gedung ini kepada Gubernur DKI pada waktu itu yaitu Bapak Ali Sadikin. Lalu sempat terjadi pemugaran gedung ini pada tahun 1975 juga, dan pada tahun 76 tanggal 28 Juni 1976 gedung ini diresmikan sebagai gedung museum tekstil sampai sekarang. Kain koleksi dari Museum Tekstil selain dari Himpunan Wastra Prema juga ada hibah dari beberapa pemimpin daerah pada waktu itu untuk menghibahkan kain kain koleksinya kepada Museum Tekstil. Dan pertama kali koleksi Museum Tekstil itu punya koleksi hanya 500 lembar atau 500 pieces kain koleksi ya. Lalu seiring berjalannya waktu, Museum Tekstil itu ada pembelian, kita mencari koleksi dan juga ada banyak donatur atau para kolektor yang menghibahkan kainnya di Museum Tekstil. Dan untuk koleksinya sendiri namanya saja sudah terlihat ya, Museum Tekstil. Jadi kita tuh mengkoleksi tidak hanya kain batik, tetapi kita seluruh tekstil berupa tidak hanya batik, kita juga punya kain songket, kain tenun, kain ulos, kain kulit kayu, kain ikat celup, dan banyak lagi sebagainya. Untuk koleksi batik Betawi di Museum Tekstil itu ada beberapa motif batik Betawi atau kita sebut sekarang batik Jakarta itu awal mulanya ada pada abad ke-19 yang dibawa perantau dari Jawa yang datang ke Jakarta. Jadi para perantau itu membawa kain batiknya ke daerah Jakarta, lalu tersebar luas, ada kegiatan jual beli. Nah, mulai dari situ makanya diklaim bahwa itu batik Jakarta yang gayanya gaya pesisiran karena dibawa dari perantau Jawa ya, pesisiran dan gayanya bukitan atau bunga-bunga dan dengan otomatis warnanya warna yang macam-macam. Satu kain batik itu terdapat beberapa warna dan sekarang semakin berkembangnya zaman sudah ada pelopor yang membuat khusus kain batik Jakarta. Motifnya itu banyak, salah satunya yaitu motif Monas, lalu ada motif ondel-ondel, motif Tanjidor, motif penari cokek juga ada, dan itu sekarang sudah banyak berkembang di Jakarta sampai sekarang.
Tepat di bagian belakang Museum Tekstil terdapat taman yang berisi tumbuhan unik. Tumbuhan tersebut memiliki getah yang berfungsi untuk dipakai sebagai pewarna batik. Salah satu contohnya adalah Acalypha microphyllia. Tumbuhan ini memiliki fungsi sebagai sumber zat warna daun, lalu arah warna kapurnya berwarna ungu. Pada akhirnya, tanaman ini nantinya akan menjadi pewarna ungu pada kain batik. Karena ini museum dan kita berada di Indonesia, pastinya tetap banyak orang Indonesia yang berkunjung. Tapi tiap harinya ada WNA yang ikut mencoba membatik gitu. Untuk sekarang masih banyak, karena gini, sekarang itu dalam kurikulum sekolah udah ada P5 katanya ya, itu udah ada kelas membatiknya, mereka ditugaskan untuk ke museum dan ikut workshop batik. Terus juga mereka ini karena kemarin kita di Museum Tekstil juga kedatangan tamu kayak misalnya NCT kayak gitu-gitu. Jadi juga uh, Instagram atau TikTok itu kan kebanyakan mereka lihat media sosial kayak gitu ya. Jadi anak-anak sekarang lebih tertarik, wah ingin coba deh. Sabtu Minggu saya ke sana, kalau nggak ada tugas dari sekolah, biasanya mereka kayak gitu. Datang, ingin coba untuk workshop gitu. Dan sebagian juga ada tugas satu kelompok, misalnya tugas dari sekolah, satu sapu tangan itu dikerjakan untuk berame-rame gitu. Sebelum kita membatik, pertama-tama kita harus memilih polanya terlebih dahulu setelah menerima kain yang berukuran 50 x 50 cm. Kemudian, kita harus menyalin pola yang dipilih ke kain putih polos menggunakan pensil. Canting merupakan sebuah alat yang dipakai untuk memberi corak pada batik tulis. Sedangkan malam adalah cairan lilin yang digunakan untuk menutupi bagian motif dari batik agar tidak tercampur dengan warna lain. Posisi canting tidak boleh terlalu mendongak dan juga tidak boleh terlalu merunduk. Lalu, canting diisi dengan malam, namun tidak boleh terlalu penuh, namun hanya boleh diisi oleh seperempat cairan malam. Setelahnya, kita diarahkan menuju belakang untuk proses penutupan pola dengan menggunakan malam. Proses ini dilakukan secara 2 kali, yaitu pada kain bagian depan dan juga kain bagian belakang. Hal ini bertujuan agar pola tidak hanya berada di kain depan saja.
Setelah proses tersebut selesai, kita diarahkan ke belakang untuk merendam kain batik dengan air panas. Setelah direndam, kemudian kain batik dioleskan lilin panas untuk proses pewarnaan. Setelah dioleskan lilin panas, selanjutnya kain batik siap untuk proses pewarnaan. Setelah itu, kain batik dicelupkan ke warna yang tersedia. Proses pewarnaan kain batik dilakukan berulang kali agar warna pada kain batik lebih terlihat dan tidak cepat pudar. Berikutnya, kain batik direndam lagi di air panas. Setelah direndam lagi di air panas, kain batik dijemur dan dikeringkan. Terdapat juga galeri batik yang berisi dengan kain panjang berukiran batik yang berasal dari berbagai macam daerah. Di dalam galeri tersebut terdapat satu spot ruangan yang menarik berisikan ranjang yang dibalur dengan kain bermotif batik berwarna ungu. Lalu saruman tali kursi yang bermotif batik juga dan lain sebagainya. Harapan saya sebagai generasi yang sudah berjalan, ini ya, sudah berumur gitu, saya berharap untuk generasi muda, generasi milenial atau generasi Z atau X dan Y nanti berikutnya itu, saya harap anak-anak muda untuk tidak malu memakai batik. Jangan kita tuh punya pikiran bahwa batik itu kuno. Batik itu tidak kuno sama sekali. Karena apa? Kalau kita lihat nilai filosofisnya, artinya dalam sebuah motif, itu pasti kita akan berbesar hati. Kita pasti akan bangga. Oh, ternyata dalam sebuah batik itu ada nilai filosofisnya, ada nilai-nilai luhurnya di dalam situ. Terus kalau kita bisa tahu cara membuat batik, prosesnya itu bagaimana rumit, bagaimana jelimetnya, dalam satu hari itu seorang pembatik itu ibaratnya harus mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan hati dan jiwanya itu, kita pasti akan bangga dengan memakai batik. Nah, untuk itu saya berharap sih kaum generasi Z itu tidak malu memakai batik ya, tapi utamakan batik yang asli ya, maksudnya minimal batik cap lah ya, kalau kita kurang mampu untuk membeli yang tulis kan biasa harganya tinggi, paling enggak minimal itu cap, jangan batik yang printing, karena printing itu bukan batik. Dan jangan lupa untuk gembar-gemborkan atau kita banggakan bahwa ini saya pakai batik ini loh, ini ada nilai filosofisnya, ini ada ceritanya loh, kita harus bangga. Nah, dari situ pasti kita tidak akan malu untuk mengakui batik punyaan Indonesia, dan insya Allah batik akan lestari terus ya.